Aku tidak mengerti bagaimana bisa iptek di saat ini banyak digunakan sebagai media untuk menyalurkan kejahatan seperti cyberbullying dalam menyebarkan isu hoax dan kejahatan lainnya. Aku memiliki teman, Reza namanya. Dia salah satu dari pelaku cyberbullying tersebut. Di saat yang lain pergi beribadah, dia masih setia dengan ketikan pada gadgetnya, membuli sesama. Dia tahu itu buruk, tapi entah kenapa baginya itu hal yang menyenangkan, kapanpun dan di situasi apapun. Kecanggihan teknologi yang bisa didapatkan dengan mudah melalui gadget. Produk dalam negeri maupun luar negeri sudah tersebar melalui toko-toko karena perkembangan iptek di bidang ekonomi, yaitu terbukanya pasar internasional. Namun, tidak semua dampaknya berdampak positif. Justru Reza menjadi pribadi yang konsumtif. Apapun yang menurutnya menarik, ia akan membelinya. Ia bahkan top up games dalam jumlah uang yang besar. Untuk ukuran hanya sebuah game online, Reza benar-benar kecanduan dibuatnya. Sore itu, notifikasi pesan masuk bergetar di ponselnya. Ia lupa, ternyata hari itu ada kerja kelompok. Semua anggota kelompoknya terlihat saling berdiskusi satu sama lain. Viana, Salsabella, Amanda, Melanie, Farida, Genta, dan Asti. Tapi tidak dengan Reza yang duduk di luar dari jangkauan garis diskusi. Ia, Reza, masih sibuk dengan gadgetnya tanpa mempedulikan teman-teman di sekitarnya. Teman-temannya pun sudah lelah dengan sikap Reza yang acuh tersebut. Reza benar-benar acuh terhadap kerja kelompok tersebut. Bahkan Amanda dan Salsabella telah berkali-kali menegurnya untuk berhenti bermain games di ponselnya. Teman-teman anggotanya bukan semata-mata ingin menegur Reza dan menginginkannya berdiskusi dengan yang lainnya. Menit demi menit, Reza habiskan waktunya untuk bermain game tersebut. Pada akhirnya, teman-temannya pun mengacuhkan Reza dan kembali berdiskusi dengan yang lainnya. Setelah kerja kelompok tersebut berakhir, terdapat aturan tidak tertulis saat ingin singgah dari rumah seseorang, yaitu berpamitan. Tetapi Reza tidak melakukannya. Reza telah mencontohkan dengan gayanya sendiri dari dampak negatif iptek di bidang sosial budaya. Matanya benar-benar terkunci untuk melihat sebuah game. Sampai akhirnya Reza benar-benar merasa menyesal. Ia bingung. Sepertinya kecanduan game online tersebut benar-benar merusak pikirannya. Namun, di saat Reza merasa menyesal atas kehilangan ponselnya, teman-temannya menghampirinya. Teman-teman Reza berusaha untuk menghiburnya yang sedang bersedih atas kehilangan ponselnya. Setelah kehilangan ponselnya, Reza baru menyadari bahwa yang akan selalu ada dan selalu memberinya semangat di saat waktu terburuknya hanyalah sesama, bukan teknologi yang super canggih sekalipun. Saat ini ia sadar bahwa ia telah melupakan salah satu hal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia selama ini, yaitu ramah tamah. Akibat terlalu banyak bermain gawai atau smartphone, sejumlah anak terpaksa dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSJ Cisarua. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan, budaya bangsa, merupakan 3 unsur yang sangat erat hubungannya dalam peradaban manusia. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan iptek ditujukan untuk membantu memecahkan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Berbagai bidang di Indonesia telah mengalami perkembangan iptek.
seperti halnya dengan negara-negara tetangga. Karena derasnya arus globalisasi membuat iptek di Indonesia sulit untuk dibendung. Bidang ekonomi, dampak positif, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Dampak negatif, meningkatnya sifat konsumtif. Bidang sosial budaya, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misal dengan jual beli online. Dampak negatifnya, ramah tamah sudah mulai memudar atau individualis. Bidang politik, berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat, transparansi politik berbangsa dan bernegara. Namun pengaruh negatifnya, munculnya gerakan separatisme, radikalisme, juga terganggunya stabilitas politik. Bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum atau polisi, jaksa, dan hakim. Dampak negatif menimbulkan tindakan anarkis dan masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade-dekade terakhir ini. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia.